coret coret coret. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Ria Abriana. Di video kali ini saya mau share lagi tentang kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung dan menonton channel saya ini. Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, yang pertama di pagi hari yang saya lakuin adalah untuk masak sarapan buat Pak Su karena dia mau berangkat kerja. Nah, kalau di pagi hari dia nggak suka minum yang namanya teh atau kopi gitu ya. Jadi saya cuman masak mie instan gitu, pakai bawang diiris-iris, lalu digoreng gitu seperti biasa. Lalu minumnya itu air putih aja. Jadi dia nggak suka ya kalau minum teh atau kopi gitu. Bukannya nggak suka, mau sih sesekali gitu ya. Tapi hampir nggak pernah lah ya saya membuat kopi atau teh gitu di pagi hari. Tapi kalau untuk pergi-pergi, misalnya nih, atau lagi nongkrong gitu sama teman-temannya gitu, dia mau sih minum kopi atau teh gitu ya, bukan sama sekali dia nggak suka. Nah, setelah itu lanjut saja saya mau masak nasi seperti biasa supaya nggak lupa, karena saya sering lupa untuk masak nasi. Buat teman-teman yang sering nonton video saya pasti dia udah ngeh atau ngerti ya kalau saya itu sering lupa masak nasi. Nah, ini udah siang hari, udah mempersiapkan sarapan dan beres-beres di pagi hari gitu buat sarapan untuk Pak Su dan anak-anak. Nah, ini udah sekitar jam 10 pagi gitu, saya lanjut untuk masak buat makan siang. Nah, kali ini menu saya itu adalah menu yang sangat simpel dan sederhana aja. Tadi saya buka kulkas, di kulkas itu adanya ayam. Mau saya goreng, tapi sebelumnya mau saya ungkep dulu ya. Menggunakan bumbu instan aja, nggak pakai bumbu yang digiling sendiri ya kali ini, biar masaknya ringkes dan gak ribet aja. Nah, setelah saya menaikkan ke kompor, untuk ayamnya diungkep, saya cari tempe dan tahu di kulkas supaya lengkap ya, ayam goreng dan tempe goreng, tahu goreng gitu. Ini juga nanti mau saya ungkep dulu, tetapi sebelumnya ayamnya dulu yang diungkep ya, biar matang dulu. Nah, untuk tempe dan tahunya saya potong-potong dulu. Untuk ukurannya sesuai selera saja ya, saya motongnya hanya begini aja, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Untuk tempenya ini saya di pasar belinya 3.000 untuk satu tempe. Kalau untuk tahunya 5 biji begitu harganya 4.000. Jadi kalau di pasar dibandingin di tukang sayur itu lebih murah di pasar gitu ya. Makanya saya sekarang untuk di tukang sayur jarang belanja ya, karena makin lama harganya itu makin naik gitu ya.
Jadi untuk di pasar saya belanjanya seminggu sekali gitu. Misalnya kalau tempe gitu ya, kalau di tukang sayur itu yang kecil itu dapatnya 3.000. Nah kalau yang di pasar dapatnya yang gede. Tapi ya maklum lah ya, namanya juga kalau di tukang sayur itu ngider dia ya, ngambilnya hanya sedikit-sedikit dan dia keliling-keliling gitu. Kita maklum juga sih, tapi mana yang baiknya kalau menurut kita belanjanya, mana yang enaknya gitu. Kalau di tukang sayur gitu ya kita biar nggak pergi-pergi keluar lagi sih ya, tapi memang dengan harga yang agak lebih sedikit lebih mahal. Nah sementara saya mau bikin sambelnya dulu ya. Saya ini mau bikin sambal terasi seperti biasa, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, pakai tomat juga dan pakai terasi 1 biji aja ya, yang kecil gitu, terasi ABC. Dan itu juga masih ada sisa sambal yang semalam, mau saya satuin aja nanti supaya nggak mubazir gitu ya. Makanya ini cabenya hanya sedikit aja saya bikin karena nanti mau disatuin dengan sambal yang kemarin. Nah sebelumnya mau dicuci dulu ya untuk cabai-cabainya. Sementara ini ayamnya yang saya ungkap tadi udah matang dan diangkat gitu. Terus lanjut saya masukin tempe dan tahunya sekalian mau diungkep gitu ya, biar nanti enak juga digoreng biar ada rasa-rasanya gitu. Nah ini udah mateng juga, sebentar aja ya biar nggak terlalu lama gitu ngungkepnya. Nah ini udah saya angkat, nanti selanjutnya mau saya goreng gitu. Nah lanjut saya mau goreng apanya dulu ya, cabenya gitu. Nanti sebentar mau biar langsung digiling atau diulek gitu ya. Jadi kalau untuk sambal belacan enaknya digiling atau diulek manual gitu ya, nggak pakai blender. Tapi kalau untuk sambal nyambel ikan, sambal ado gitulah ya, saya biasanya pakai blender. Nah kalau untuk sambal terasi atau belacan begini enaknya diulek gitu. Nah ini hanya sebentar aja ya digoreng gitu sambalnya, dan hanya menggunakan sedikit aja minyak gitu ya. Kalau banyak gitu menggunakan minyaknya nanti hitam dan sayang gitu ya. Ini biar sedikit aja yang saya gunain minyak, langsung nanti dibuang gitu ya. Kalau udah goreng-goreng cabai dan kawan-kawannya ini biasanya dia minyaknya langsung hitam gitu. Nah ini langsung aja diulek, jangan lupa ditambahin garam, terasi lagi, gula dan kaldu jamur gitu. Nah sementara itu tadi anak saya ya yang bantuin ulek. Sementara saya nyiapin sayurnya, ini ada kangkung di kulkas. Saya mau sayur kangkung gitu ya, nyayur kangkung pakai tauco sedikit. Jadi kalau anak saya itu sukanya sayur kangkung itu dikasih tauco sedikit gitu. Nah itu udah saya kasih tauconya sedikit aja, dan gak lupa juga dikasih air sedikit gitu juga biar ada kuah-kuahnya gitu ya. Jadi anak-anak itu kalau sayur itu suka juga yang banyak kuahnya, biar di nasinya itu gak kering gitu ya. Kalau lagi makan banyak disiram sama kuahnya gitu. Nah setelah selesai tadi sayur kangkungnya, terus lanjut untuk goreng-goreng tempe. Nah ini tinggal goreng-goreng aja ya. Sayurnya udah siap dan cabenya lagi diulek anak saya.
Nah, lanjut saya untuk goreng tempe dan tahu serta ayamnya nanti gitu ya. Gorengnya sebentar aja karena ini udah diungkep gitu ya, udah setengah mateng atau udah mateng bisa dibilang gitu ya. Jadi nggak usah terlalu lama, nanti dia takutnya hancur atau terlalu garing gitu juga nggak enak dia ya. Jadi hanya sebentar selayang gitu aja gorengnya. Nah, ini tadi anak saya udah selesai gitu ya untuk ngulek sambelnya. Nah, cukup halus juga dia nguleknya gitu ya. Jadi udah saya lanjutin aja. Terus saya masukin untuk sambal yang kemarinnya itu. Jadinya banyak kan ini, setelah dicampurin gitu. Nah, ini kalau makan pakai nasi anget, wah bikin nambah ini. Makan pakai sambal, pakai tempe goreng dan tahu goreng gitu aja udah cukup ya kalau menurut saya. Kalau saya makan nggak tanpa pakai sayur juga menurut saya udah enak banget. Nah, ini karena makannya bareng-bareng sama anak dan pak suami, jadi ditambah sayur lah ya dan ayam goreng. Jadi anak-anak nanti makan ayam gorengnya gitu dan pakai sayur. Nah, kalau buat teman-teman siapa nih yang suka sambal terasi? Kalau saya suka banget yang namanya sambal terasi. Kalau bisa dibilang kalau dalam 1 minggu itu saya ada bikin sambal terasi. Lebih suka sambal terasi dibanding sambal lado gitu sih sebenarnya kalau saya. Tapi nggak boleh sering-sering ya. Bisa kacau nanti. Nah, ini sudah selesai bikin goreng tempenya tadi dan lanjut untuk goreng tahunya. Nah, seperti biasa ini tahunya juga nggak perlu lama-lama karena udah diungkep juga tadi ya sekalian sama tempenya dan ayamnya tadi juga. Nah, ini udah selesai juga goreng tahunya. Jadi kita gorengnya hanya secukupnya aja ya untuk makan siang gitu, terus habis nanti kalau sore mau makan lagi atau makan malam gitu digoreng lagi gitu. Jadi kalau ayam goreng, tempe goreng dan tahu goreng gini enaknya selagi panas gitu dimakan ya. Kalau udah dingin dia kurang enak gitu ya, apalagi kalau ayam goreng kalau udah dingin dia kayaknya keras gitu ya. Jadi enaknya dimakan begitu habis digoreng langsung dimakan habis gitu. Nah, ini saya gorengnya hanya segini saja, cukup untuk kita berempat ya, untuk Pak Su dan anak-anak saya 2, untuk saya juga gitu. Dan ini habis, nanti sorenya kita masak lagi. Nah, ini sih ya hasil masakan saya untuk makan siang kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Dah.